Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, dan organisasi kemasyarakatan Islam yaitu Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih melanjutkan daripada manajemen kehidupan. Dan kita pada tema-tema yang lalu, manajemen kehidupan itu ada beberapa subtema. Yang pertama adalah tugas hidup. Tugas hidup kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak akan pernah pengangguran, tidak pernah kita PHK, kita tidak pernah kena pengurangan atau efisiensi daripada tenaga kerja. Intinya kita tidak jadi pedagang pengangguran di dalam gang. Kalau kita bekerja sama Allah, Allah tidak akan pernah PHK kita tidak akan pernah pensiun. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita mati, kita meninggal, Allah mengharapkan untuk kita tetap bekerja, beribadah kepada Allah. Kemudian manajemen kehidupan selanjutnya, setelah kita memahami apa itu tugas hidup, kita juga yang kedua, manajemen Islam itu aturan hidup. Kita manusia harus ikut aturan hidup. Bagaimana kalau di muka bumi ini tidak ada yang mengatur kehidupan manusia? Dipastikan akan kacau balau, penuh akan pertumpahan darah. Dengan adanya dan banyaknya aturan, masih saja manusia saling bunuh-membunuh, dunia masih banyak kejahatan dan kemaksiatan. Jadi perlunya aturan hidup agar di dunia ini menjadi tentram, aman, dan damai. Yang hari ini kita bahas adalah bukan tentang tugas hidup atau aturan hidup, yaitu tujuan hidup manusia itu sendiri. Kepada kaum muslimin muslimat, hidup ini harus ada tujuan, harus punya visi misi yang jelas agar kita sampai ke suatu tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup, inilah yang banyak di sosial media, banyak manusia-manusia yang galau, yang suntuk, yang sumpek, yang pola hidupnya tidak jelas. Pola hidupnya tidak jelas, karakternya tidak jelas. Karena dia sendiri tidak punya tujuan hidup. Ibarat mereka itu berkendaraan, kereta, mobil, pesawat, dia tidak jelas dia maunya kemana, dia maunya ke negara mana, dia maunya ke daerah mana, tujuan hidupnya nggak jelas, akhirnya muter-muter. Ibarat naik Grab, naik angkot, turun naik angkot, turun naik Grab atau ojek, tapi nggak jelas arahnya kemana. Itu yang disebut hidup tanpa arah yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, insya Allah kita tidak akan punya masalah karena target kita, tujuan hidup kita jelas. Apa itu di dalam Al-Quran? Allah berfirman, tujuan hidup kita adalah kul. Katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, lillah, karena Allah. Jadi kita sholat, zakat, puasa, haji, beribadah itu karena Allah.
inna sholati wa nusuki. Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, apakah ibadah mahdhah, yaitu kita beribadah menuruti perintah Allah dan Rasulnya, atau ibadah ghair mahdhah yang memang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi kita sendiri melakukan perbuatan tersebut dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Kita keluar rumah berdagang karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita pergi ke pasar karena Allah. Kita ke sekolah pun karena Allah. Kita untuk hubungan suami istri, untuk punya keturunan juga karena Allah. Lillahi rabbil alamin. Kalau dalam seluruh segi kehidupan, termasuk kita berbangsa dan bernegara, berpolitik, karena Allah, lillah, tidak ada yang lelah. Kalau kita sudah lillah karena Allah, tidak akan kita pernah letih dan lelah. Karena apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah. Dan untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan kita, yaitu mencari ridho Allah, itu pertama mesti ada perencanaan yang jelas dalam kehidupan kita. Dari mulai kita anak-anak, remaja, dewasa, kita punya planning yang jelas, mempersiapkan diri yang jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya ada perencanaan, target dalam hidup kita di muka bumi, umur 20 tahun, 30 tahun, umur 50, 70, intinya selama hidup kita ada punya planning atau perencanaan jelas dalam mengharap ridho Allah. Tidak hanya rencana, juga kita punya persiapan yang matang. Baik dari segi ilmu kita, pengalaman kita, pemahaman kita, dalam rangka ilmu kita, dengan kita menambah ilmu dalam rangka untuk tambah dekat kita kepada Allah. Tidak sedikit manusia yang justru tambah ilmu, justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat menuntut ilmunya bukan karena Allah. Dia menuntut ilmu untuk hanya bukan khairunas anfa'ulinas, bukan untuk kemanfaatan manusia, tapi ilmunya tersebut untuk merusak atau menghancurkan kehidupan manusia, yaitu dengan ilmunya justru menciptakan bom, menciptakan nuklir, menciptakan senjata-senjata pemusnah massal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga orang-orang yang misalkan menuntut ilmu di wilayah agama, dia ke pesantren. Yang menuntut ilmu di pesantren, keluar dari pesantren, dan jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, diundang kemana-mana, hanya mengharapkan duit atau amplop. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Allah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam urusan agama. Untuk ikhlas dalam urusan agama. Jadi kita punya ada rencana dan juga persiapan yang matang untuk kita mencapai suatu tujuan, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita punya perencanaan untuk mencapai tujuan, kita punya persiapan, tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, apa yang kita miliki dalam rangka mencari ridho Allah. Yang ketiga adalah kita jalankan ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita punya, harta tahta yang kita punya, yang telah Allah berikan, ilmu, harta, yang jabatan yang kita punya, itu diamalkan untuk mencari ridho Allah. Kalau ilmu yang kita punya kita tidak amalkan, kita tidak jalankan, gak akan sampai tujuan. Bahkan Allah mengatakan kita seperti keledai yang bawa kitab-kitab ilmu pengetahuan.
Kama salih khimar yahmil asfar. Mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab ilmu pengetahuan. Mana ada keledai atau binatang bawa satu gerobak kitab ilmu pengetahuan, mana ada itu keledai yang bisa memahami atau menjalankan ilmu tersebut. Dia hanya bisa membawa kitab, tapi tidak bisa mengamalkan. Di lain ayat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nas bil birri, dia mengajak manusia untuk berbuat baik. Wala tansauna anfusakum, dia sendiri tidak melakukan. Atamuru bil birri, atamuruna nas bil birri wala tansauna anfusakum. Kabura maktan indah Allah, sangat besar murka di sisi Allah. Ente aku kasih ilmu, kalian hai ambaku kasih ilmu, aku kasih harta, tahta, mahkota, jabatan dalam seharusnya untuk berbuat baik, tapi kalian tidak melakukan. Kabura maktan indah Allah, antakulu malah taf'alun, kamu mengatakan tapi tidak melakukan. Misalkan contohnya mungkin yang doif, yang fakir ini, yang lemah ini, mungkin ada yang saya sampaikan tapi saya belum melakukan. Dan Allah akan mencela kita seperti keledai yang bawa kitab kita, agar kita sampai tujuan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Setelah kita punya rencana yang matang, kemudian dengan persiapan ilmu, harta, tahta, mahkota, jabatan, kemudian ilmu yang kita punya, kita aplikasikan, kita jalankan, baru yang terakhir kita awasi. Awasi daripada perjalanan hidup kita di muka bumi. Ibda bin nafsi, mulai diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi kita mulai mengawasi, ya kan, termasuk diri kita dan keluarga kita, untuk memerintahkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, sanak famili kita untuk sholat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati, dan perintahkan ahli keluargamu sholat, wastabir alaiha, lanasaka rizqa nahnu warzukuka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkanlah anak istri keluargamu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, dan bersabarlah, lanasaka rizqa, bukan kalian hai orang tua yang memberikan rezeki, aku yang memberikan rezeki. Ente narik mobil, ente nge-Grab, Gojek, atau berdagang, atau buka warung sembako, hakikatnya Allah yang mengirim itu konsumen untuk membeli barang dagang kita. Nahnu warzukuka wal aqibatu littaqwa, karena kita bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Intinya adalah kita harus mengawasi. Ibarat kita ke pasar Tanah Abang, kita dari rumah naik mobil ke Mikrolet ke Kampung Melayu kemudian kita naik lagi Mikrolet, kemudian dalam perjalanan Mikrolet atau busway atau kita naik kereta ke pasar Tanah Abang, kita lihat udah sampai di mana dalam perjalanan kita itu. Takutnya kita tidak sampai tujuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Yang terakhir adalah ada dalam satu hadis mengenai tujuan hidup kita di dunia ini. Dunia ini adalah sebenarnya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilaknat, apapun ceritanya pekerjaan kita, baik itu urusan dunia atau akhirat, hakikatnya dilaknat kalau bukan dalam rangka mencari ridho Allah. Kita sholat, zakat, puasa, pergi haji dalam rangka ingin diketahui manusia bahwa saya ahli ibadah, itu akan dilaknat, tidak ada nilai atau sia-sia. Apalagi yang memang kita urusan dunia dan niatnya bukan karena Allah, itu kita akan dilaknat. Sebagaimana qala Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah, dunia ini adalah dilaknat, mal'unah ma fiha, apa yang ada di dalam dunia ini semuanya dilaknat, illa kecuali mabdughiya bihi wajhullah, hanya yang mengharap ridho Allah, lillah, karena Allah, yang tidak akan dilaknat apapun.
apapun pekerjaannya, usahanya. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat di mana saja keberada, mudah-mudahan kita punya visi misi yang jelas, tujuan hidup yang jelas, sehingga di dunia ini kita akan merasa nyaman, tenang, aman, dan damai. Karena ibarat kita naik kendaraan, apapun kendaraannya, sekarang kendaraan kita adalah tubuh, jasad, roh kita ada di tubuh kita, dan kita sedang menuju tujuan, yaitu tempat kematian. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak baik. Kalau bisa husnul khotimah, kita mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan mencari ridho Allah, kita mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.